Wali Songo atau Wali Sembilan merupakan sebutan bagi orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya di Pulau Jawa. 9 orang pilihan yang sebagian berasal dari luar Nusantara ini berhasil memadukan Islam sebagai agama baru dengan keyakinan masyarakat yang masih kental ke Hindu. Para sunan ini diyakini dalam sejarah hidupnya, bukan hanya menguasai ilmu agama dan strategi dakwah. Namun beliau-beliau ini juga diyakini memiliki kekuatan batin atau ilmu kanuragan yang tinggi sehingga mampu melindungi diri mereka dari serangan musuh dan niat buruk banyak orang. Banyak cerita mengenai kesaktian wali yang sampai sekarang masih dipegang masyarakat. Salah satunya adalah kesaktian Sunan Kudus yang berasal dari Jipang Panolan, Blora, yang konon katanya berhasil meredakan wabah penyakit yang menjangkiti masyarakat Arab. Tertulislah sebuah kisah tentang seorang waliullah yang berhasil memerangi wabah penyakit yang meresahkan negara Arab pada waktu itu. Waliullah yang bernama asli Raden Jafar itu sedang menunaikan ibadah haji Mekah. Pada saat bersamaan, wabah penyakit yang begitu sulit disembuhkan menjangkiti sebagian besar masyarakat Arab. Karena kondisi masyarakat Arab yang sudah memasuki tahap kritis, maka Raja Arab waktu itu mengadakan sayembara berhadiah menggiurkan. Sudah banyak para ulama dan tabib yang mencoba mengikuti sayembara ini namun belum ada yang berhasil. Sunan Kudus ikut mencoba menghentikan malapetaka itu. Dengan berbekal doa, keikhlasan hati akan kesembuhan masyarakat Arab dan tidak tergiur oleh hadiah, serta kelebihan ilmu batin yang dimilikinya, Sunan Kudus berhasil menghalau penyakit tersebut. Seperti niat awalnya yang tulus, Sunan Kudus tidak menagih hadiah kepada Raja Arab. Beliau hanya meminta batu yang ada di Palestina untuk dipasang di masjid yang dibangunnya di Kudus. Selain Sunan Kudus, tersebut lagi wali yang dipercaya memiliki ilmu kesaktian tinggi. Adalah Sunan Kalijaga, wali yang disebut-sebut kesaktiannya paling tinggi di antara 8 wali yang lain. Masjid peninggalan Sunan Kalijaga yang terletak di kota Demak, konon salah satu tiangnya berasal dari potongan-potongan kayu, atau dalam bahasa Jawa disebut tatal. Legenda ini dipercaya masyarakat Islam Jawa secara turun-temurun dan hingga kini, masjid tatal tersebut masih kokoh berdiri, meskipun tiangnya sudah diganti. Ada lagi kisah Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Maulana Magdum Ibrahim ini mampu mengubah buah kolang-kaling yang ada di pohon menjadi emas. Semua kisah-kisah tersebut adalah mitos yang dipegang masyarakat dan diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Tidak ada cara bagi kita untuk membuktikan kisah-kisah tersebut benar atau hanya rekaan. Yang jelas, Wali Songo adalah sekelompok orang pilihan yang telah berjasa memperkenalkan Islam ke Indonesia. Sejatinya, yang disebut wali adalah orang yang mendapat tempat tinggi di sisi Tuhan karena ketakwaannya, sehingga zaman sekarang pun bisa jadi terdapat banyak wali di sekitar kita. Kisah-kisah tentang Wali Songo tersebut setidaknya dapat menjadi pelajaran betapa orang yang dekat dengan Tuhan akan dimudahkan dalam segala urusan. Lalu, siapakah di antara para sunan yang terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa? Banyak kesaktian yang dimiliki oleh para Wali Songo, tapi Sunan Kalijaga lebih dikenal karena metode dakwahnya membuatnya memiliki pengikut paling banyak dan pengikutnya mendirikan kerajaan Mataram yang menguasai narasi sejarah. Yang berdakwah langsung memperkenalkan ajaran Islam kepada rakyat di Tanah Jawa, membuatnya berbeda dengan anggota Wali Songo atau sunan lain yang berdakwah kepada kaum priai. Selain itu, Sunan Kalijaga memiliki peran penting dalam merubah sifat sosial orang Jawa yang semula bersikap keras dan arogan yang merupakan warisan budaya Austronesia kuno menjadi lembut dan pasrah sesuai dengan ajaran Islam mazhab Syafi'i Asy'ariyah.